warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi industri dan lingkungan. Dengan saya Rahmat Kawaini, Saya Emil Fitri, Saya Yusuf Ibrahim. saya Siti Fadia Zahra Alamri, Saya Maria Husni. dalam video ini kami telah mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya yang ada di bengkel. Berikut penjelasannya. Jadi dari hasil observasi yang kita lakukan di bengkel kemarin, kami mendapatkan adanya sisa ban motor yang ada di bengkel tersebut. Nah, di ban ini terdapat beberapa senyawa yang bersifat toksik. Yang pertama ini ada polisilik aromatik hidrokarbon atau PAH. Nah, polisilik aromatik hidrokarbon ini digunakan dalam proses pengerasan karet. Senyawa ini bersifat karsinogenik yang dapat memicu kanker jika terhirup atau terserap melalui kulit. Yang kedua ada timbal. Timbal digunakan dalam beberapa kompon karet dan dapat menimbulkan keracunan jika terhirup atau tertelan dalam jangka panjang. Timbal dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, perkembangan otak pada anak-anak, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, kandungan yang ketiga ada kadmium. Kadmium sering ditemukan oleh pigmen dan stabilisator yang digunakan dalam produksi ban. Paparan kadmium dapat menyebabkan kerusakan ginjal, paru-paru, dan sistem tulang. Yang keempat ada zinc oxide. Zinc oxide digunakan sebagai akselerator dalam proses vulkanisasi karet. Vulkanisasi karet ini yaitu pengarasan karet. Paparan terlebih terhadap zinc oxide dapat menyebabkan gangguan pernapasan, terutama dalam bentuk uap dan debu. Kandungan yang kelima ada nitrosamin. N-nitrosamin ini terbentuk selama proses pembuatan karet dan dikenal sebagai bahan karsinogenik
yang dapat meningkatkan risiko kanker jika terhirup atau bersentuhan langsung dengan kulit. Kandungan yang keenam ada karbon hitam atau karbon black. Nah, karbon hitam ini adalah salah satu bahan utama dalam komposisi ban yang dapat terhirup dalam bentuk partikel halus. Paparan jangka panjang terhadap karbon hitam dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan serta peningkatan risiko kanker paru-paru. Nah, kandungan yang ketujuh ada pelumas atau solvent, misalnya toluen dan silen. Bahan ini digunakan dalam proses produksi ban untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas karet. Mereka bersifat beracun jika terhirup, tertelan, atau bersentuhan dengan kulit dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, hati, dan ginjal. Nah, bahan yang terakhir yaitu bahan sulfur digunakan dalam proses vulkanisasi untuk peningkatan daya tahan ban. Paparan sulfur dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Jadi paparan dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan di atas itu terjadi di bengkel jika ban itu dipotong, digiling, dibakar karena partikel-partikel beracun bisa dilepaskan ke udara. Maka dari itu petugas di bengkel disarankan untuk menggunakan APD lengkap seperti masker, sarung tangan, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua, oli bekas. Oli bekas kendaraan bermotor yang ditemukan di bengkel mengandung berbagai macam bahan kimia toksik yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa kandungan bahan kimia tersebut meliputi yang pertama, logam berat. Oli bekas sering mengandung logam berat seperti timbal, kadmium, nikel, dan kromium. Logam ini dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan organ, terutama pada sistem saraf, ginjal, dan hati. Yang kedua ada poliaromatik hidrokarbon atau PAH. PAH adalah senyawa organik yang terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil. PAH bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dan dapat terserap melalui kulit atau dihirup sebagai uap. Yang ketiga ada senyawa aditif. Oli motor mengandung aditif seperti deterjen, antioksidan, dan inhibitor korosi. Ketika oli telah digunakan, aditif ini dapat terurai menjadi senyawa yang lebih toksik dan berbahaya jika terpapar dalam jangka panjang. Yang keempat ada zat sisa pembakaran atau karbon. Oli bekas mengandung partikel karbon hasil pembakaran mesin. Zat ini dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan jika terpapar dalam jumlah besar. Yang kelima ada bahan bakar yang tidak terbakar. Oli bekas juga dapat tercampur dengan bahan bakar yang tidak terbakar sempurna, seperti bensin atau diesel. Bahan bakar ini dapat melepaskan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC yang berbahaya bagi kesehatan jika dihirup dalam konsentrasi tinggi. Yang terakhir ada zat pengurai dan asam. Penggunaan oli dalam mesin menghasilkan berbagai zat pengurai dan asam yang bisa merusak jaringan tubuh jika terpapar dalam jangka panjang. Paparan kronis terhadap oli bekas ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, kerusakan organ, hingga kanker. Oleh karena itu, penanganan oli bekas harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan membuang oli bekas sesuai dengan aturan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya yaitu bahaya mesin kompresor angin.
dapat menimbulkan kebakaran listrik yang berbahaya dan cepat menyebar. Selanjutnya, udara bertekanan yang dihasilkan dari kompresor angin dapat mengandung debu, kelembapan, dan pelumas yang dapat menimbulkan risiko pernapasan jika terhirup. Kompresor angin juga dapat menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi yang berpotensi merusak pendengaran operator dan personal di sekitarnya. Yang kelima, ada gas beracun. Emisi dari kompresor dapat mencakup karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, dan senyawa organik volatil atau VOCs yang berbahaya bagi pernapasan. Yang keenam, ada bahan kimia pembersih. Beberapa produk pembersih yang digunakan untuk merawat kompresor dapat mengandung zat berbahaya seperti klorin atau amonium. Selanjutnya, bahan-bahan berbahaya yang ada pada oli yang masih tersegel. Antara lain yaitu, yang pertama yaitu benzema. Benzema dikenal sebagai karsinogen dan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, senyawa aromatik, yaitu seperti toluena dan xilena yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan dan kulit. Yang ketiga, ada logam berat seperti timbal dan kadmium. Yang keempat yaitu senyawa sulfur dapat menyebabkan polusi dan dampak lingkungan negatif. Yang kelima, ada adiktif berbahaya. Beberapa adiktif mungkin mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat beracun atau berbahaya saat terpapar. Bahaya pada kesehatan tubuh oleh oli yang masih tersegel yakni bisa menimbulkan penyakit kanker. Paparan bahan karsinogenik seperti benzena dapat meningkatkan risiko kanker. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan. Senyawa aromatik dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan masalah paru-paru. Yang ketiga yaitu iritasi kulit. Kontak langsung dengan oli dapat menyebabkan dermatitis atau reaksi alergi. Yang keempat yaitu keracunan. Keracunan yaitu paparan jangka panjang terhadap logam berat dapat merusak sistem saraf dan organ vital. Dampak pada lingkungan sekitar yakni yang pertama itu perencanaan pencemaran tanah dan air. Yakni kebocoran atau pembuangan oli dapat mencemari tanah dan sumber air, merusak ekosistem. Yang kedua yaitu bahaya bagi satwa liar. Hewan yang terpapar dapat mengalami keracunan dan dampak jangka panjang pada populasi mereka. Yang ketiga yaitu polusi udara. Uap dari oli yang mengandung bahan berbahaya dapat mencemari udara, mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu dalam konteks limbah bengkel, baut, dan ring adalah bagian dari komponen mesin yang seringkali dibuang setelah rusak atau diganti dan tidak digunakan lagi. Kedua komponen ini dapat menjadi ancaman bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Mengenai kandungan dan bahaya yang ada pada baut dan ring terhadap lingkungan adalah bahan dan kandungannya. Baut umumnya terbuat dari logam seperti baja, besi, dan aluminium, dan sering dilapisi dengan bahan seperti seng, krom, atau nikel. Untuk mencegah korosi, beberapa baut mungkin juga mengandung logam berat seperti kadium untuk meningkatkan daya tahan lamanya. Nah, bahaya bagi lingkungan dari baut adalah korosi dari pelepasan logam berat. Jika baut dibiarkan terbelangkai dan terkena paparan cuaca, maka dapat berkarat dan melepaskan logam berat. Yang kedua yaitu ring. Bahan dan kandungannya, ring biasanya terbuat dari baja atau logam lainnya. Mirip dengan baut, ini termasuk ring piston dalam mesin yang terbuat dari baja atau besi tahan panas. Ring karet atau plastik, beberapa cincin atau gasket terbuat dari bahan sintetis seperti karet atau plastik yang seringkali mengandung bahan kimia tambahan seperti PFC, polinipil klorida atau silika untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan. Bahaya bagi lingkungan dari ring yaitu seperti dapat mengalami korosi dan melepaskan zat beracun ke tanah dan air yang mengganggu ekosistem. Polusi plastik, rim yang terbuat dari plastik atau karet tidak mudah terurai secara alami. Limbah plastik ini tidak bisa bertahan di lingkungan selama ratusan tahun, mengakibatkan pencemaran plastik di tanah dan perairan. Dan selanjutnya ini Pertalite.
Pertalite dapat mengandung beberapa bahan berbahaya antara lain. Pertama itu benzena, karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker. Yang kedua itu senyawa hidrokarbon aromatik seperti toluena dan silena yang berbahaya bagi sistem pernapasan. Yang ketiga senyawa sulfur dapat menyebabkan polusi udara dan dampak negatif bagi kesehatan. Yang keempat yaitu logam berat seperti timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima itu etanol. Etanol dapat menyebabkan iritasi jika terpapar dalam jumlah tinggi. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan penting untuk mengurangi dampak ini. Berikut yaitu dampak pada kesehatan tubuh oleh pertalite sendiri. Yang pertama bisa menimbulkan penyakit kanker. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan. Yang ketiga iritasi kulit. Yang keempat efek neurologis, yakni paparan jangka panjang terhadap bahan kimia berbahaya dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan sakit kepala, pusing atau gangguan konsentrasi lainnya. Yang kedua itu dampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan oleh pertalite ini yakni pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, dampak pada satwa. Penting untuk meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih untuk mengurangi dampak ini, seperti mobil listrik maupun sepeda listrik. Selanjutnya ada spiritus. Bahan-bahan beracun yang biasa ditemukan dalam spiritus seperti metanol. Metanol adalah bahan yang sangat beracun bila tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit. Efeknya bisa menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf pusat, kebutaan, hingga kematian. Yang kedua ada etilena glikol. Bahan ini kadang ditambahkan sebagai aditif dan sangat beracun jika tertelan. Gejalanya meliputi mual, muntah, gagal ginjal, dan gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga ada aldehida. Beberapa spiritus mungkin mengandung aldehida yang merupakan senyawa kimia beracun yang bisa mengiritasi mata, saluran pernapasan, dan kulit. Yang keempat ada aseton. Aseton sering digunakan sebagai pelarut dalam beberapa produk spiritus. Terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, atau depresi sistem saraf pusat. Yang kelima ada pelarut hidrokarbon. Pelarut ini merupakan kelompok senyawa organik berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, gangguan saraf, atau masalah pernapasan jika terpapar dalam jangka waktu lama.
kadmium. Yang keempat